Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Mandayu. Kembali lagi di podcast kita Cerita Masa Kuliah. Saya Laila Dini Fijriana, kelas 12 MIPA 1 sebagai host, dan narasumber di depan saya ini silakan perkenalkan diri, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Poppy Sinta Putri Effendi. Saya di sini adalah salah satu guru SMA 2 Indramayu. Oke. Ibu Poppy udah tahu belum dipanggil sebagai narasumber di sini mau ngapain, Bu? Nggak tahu tuh ya. Oh, yang jelas kita mau Kira-kira podcast apa ya, tuh? Bu. Oke. Mau nanya nih, Bu, Ibu Poppy kuliah di mana sih, Bu? Oke. Ibu itu kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta, tahu? Oh, ITY. UTY. Oh, UTY. Oh, iya. kalau boleh tahu jurusan apa tuh, Bu? Kenapa milih jurusan itu? Oke. Di UTY itu ibu milih jurusan bimbingan dan konseling. Oh, Ya, BK guru ya, BK. Bu? Oke. Guru BK. Nah, kenapa alasannya kenapa milih jurusan BK ya? Awalnya bener-bener nggak mau yang namanya jadi guru. Karena waktu zaman SMA ya sering dipanggil guru BK juga. Oh, iya. Karena ya sering mungkin salah satunya bolos gitu kan. Cuma ternyata karma itu ya Ada ya, Bu, karma itu? sangat-sangat ada. Alasannya ya orang tua pengennya ibu itu ya jadi seorang guru gitu kan. Tadinya mau jadi guru SD, tapi alhamdulillahnya dapat undangan PMDK di BK. Ibu nih kuliah di UTY ya? Betul. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Bu, milih kuliah di situ? Nggak kayak di UI, IPB atau di mana gitu? Ada rezekinya kali ya kalau di swasta, soalnya pernah ikut senam PTN, SBMPTN juga gagal. Di mana tuh, Bu? Kalau senam PTN itu pernah daftar di UNY. UNY, UPI sama Unbrau. Banyak ya, Bu? Wah, sangat banyak. Ibu mah waktu-waktu lulus SMA itu mau kuliah, itu udah tebar 15 kampus. Kok yang bisa sudah tuh, Bu? didaftarin. Setahu Dini kan kalau SNMPTN cuman bisa milih 2 kampus gitu. Bukan, maksudnya gini, bukan senam PTN aja, kayak Oh, senam PTN, SBM, Mandiri, dan yang lain-lain gitu. Jadi kenapa, Bu, milih kuliah di Di UTY? UTY, oke. Kenapa ya? Aduh, awalnya nggak minat kuliah di Jogja. Iya. Sangat-sangat minatnya kuliah di Bandung kan. Kalau terkenalnya kalau Bandung kan sejuk gitu ya. Sejuk, terus apa ya, istilahnya pergaulannya ya anak-anak gaul lah gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba ada undangan dari UTY, terus dari orang tua udah ke Jogja aja. Satu, kalau di Jogja itu kan Biaya hidupnya hidupnya sangat-sangat murah, tapi tergantung anaknya juga. Iya, benar. Kalau boros Tetap dimanapun ya boros. boros gitu. Kalau boleh tahu, Bu, matkul apa yang paling Ibu suka nih? Mata kuliah yang paling disukai psikologi kepribadian sih. Kenapa tuh, Bu, paling suka itu? Soalnya kalau misalkan kenapa gitu alasannya ya, di perkuliahan psikologi kepribadian nih kita bisa apa ya, bukan ngebaca sih, lebih bisa Lebih ngerti. ngelihat, lebih paham oh ya kriteria atau kepribadian seseorang tuh kayak gimana sih. Jadi Nah, salah satunya juga kenapa suka banget sama mata kuliah itu, ketika kita punya pacar, pengen punya pacar, kita bisa lihat nih, Oh, bisa kebaca gitu ya, iya Bu? dong, pasti. Berarti enak dong, Bu, mau dia masuk jurusan itu? harus ya, karena guru BK tuh sebenarnya nggak galak kalau kalian deket. Tapi kalau misalkan kalian sering bolos, istilahnya sering apa ya, buat masalah lah ya, siap-siap guru BK bakal jadi macan gitu. Kalau masuk jurusan psikologi itu sebenarnya kita jadi lebih tahu gitu ya, Bu, alasan kenapa orang itu marah, orang itu Iya. sedih gitu kan. Jadi pasti Iya, semua betul. ada latar belakangnya gitu Ya ya, Bu. betul, sangat-sangat betul. Ibu Poppy tipe mahasiswa apa sih, Bu? Kupu-kupu, kura-kura, apa kunang-kunang gitu, Bu? Aduh, itu singkatan dari apa ya? Kupu-kupu tuh kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat, kunang-kunang kuliah nangkring. Oke, mungkin salah satunya kunang-kunang. Kunang-kunang, nangkring ya, Bu, suka nongkrong nih pasti. Aduh, iyalah. Aduh, apa ya, biar nggak penat juga, cuma biarpun kunang-kunang, cuma ya tetap ikut organisasi, cuma bukan organisasi kampus. Tapi ada di Jogja itu namanya Yogyakarta 17 kalau nggak salah. Oh, itu tentang apa tuh, Bu? Itu organisasinya? perkumpulan semua kampus negeri swasta di Jogja itu ngadain event kayak misalkan entah 17 Agustusan gitu. Oh, itu pokoknya iya seluruhnya? seluruh ada Rame yang dari banget dong, UGM Bu. banget, malah
banyak juga anak-anak kampus yang dari luar negeri karena yang tukar pelajar dari UGM gitu. Pokoknya seru. Kalau boleh tahu nih Bu, cita-cita Ibu sebelum jadi guru BK apa sih Bu sebenarnya? Cita-cita Cita-cita yang sebenarnya dari kecil gitu Bu. Cita-citaku menjadi seorang dokter. Kebanyakan dokter sih Bu. Aduh iya bener, dokter, enggak juga sih bidan, pengennya bidan betul. Cuma orang tua nih nggak setuju karena Kenapa Bu? yang namanya jurusan kesehatan itu kan uangnya harus Banyak gitu loh. Sedangkan ya keluarga ibu tuh ya biasa-biasa aja. Jadi udahlah ngindarin aja, udah jadi guru BK aja, jadi guru aja karena keluarga ibu tuh emang keluarga guru. Tapi kalau nggak salah, kalau jurusan kesehatan tuh Bu, kalau misalnya pintar dapat beasiswa gitu kan Bu? Ya itu yang pinter. Kalau yang enggak gimana? Kira-kira ada kesulitan nggak Bu waktu kuliah? Kesulitan sangat-sangat pasti banyak lah ya kesulitan. Ya, kayak apa tuh Bu? Kayak misalkan awal-awal gitu ya. Peralihan antara pelajaran SMA sama pelajaran kuliah. Oh ya. Jadi apa ya? Jauh banget. Bukan jauh banget sih, lebih ke pemahaman kitanya gitu. Iya, lebih terus luas gitu ya, Bu? betul. Terus juga berbaur dengan lingkungan kuliahnya juga yang tadinya kita istilahnya lingkungan cuma di Indramayu dengan kenalan dengan cuma satu daerah. Ketika kita di kuliah gitu ya, ketika kita di Jogja, wah banyak dari yang Kalimantan, dari mungkin dari sudut-sudut manapun gitu loh, beda-beda budaya. Ibu yang paling menyenangkan temenan sama siapa tuh Bu? Temenan sama Yang siapa? sama orang mana gitu Bu? Kalau Kalimantan gimana sih Bu? Katanya kayak kasar gitu ya Bu? Kalau Kalimantan bukan kalau misalkan kita nggak paham gitu ya, lebih ke keras dari nadanya. Ngomongnya juga. Jadi kalau misalkan ngobrol sama orang sana gitu kan, kayak orang marahan sama kayak orang Indramayu lah. Iya, Indramayu juga gitu. Orang-orang nih kalau misalkan di luar Indramayu kayak misalkan orang Jogja gitu ya, denger orang Indramayu ngobrol tuh, ih kenapa sih berantem kenapa Di sana kan, enggi, piye. Gitu. Jadi Ibu paling suka temenan sama siapa? Oke. Lebih suka semuanya Orang sih. Sunda gimana? Sunda karena Sunda itu kan ya Indramayu juga nggak jauh dari Sunda gitu ya. Gitu ya, Bu. Lebih suka sama orang Jawa Tengah, Jawa Timur gitu sih. Ibu Popi boleh mic-nya diturunin Bu? Oke. Oh iya. sorry. Kalau boleh tahu Bu, hal apa yang menurut Ibu paling menyenangkan saat masa kuliah Bu? Paling menyenangkan itu, paling menyenangkan itu ketemu doi. Wah, berarti ada doi ya Bu? Oh iya dong, suami sekarang ini ketemunya di sana. Orang Indramayu juga tapi. Yang menyenangkan tuh ya bisa ketemu sama teman-teman baru ya, kayak misalkan percampuran budaya, kita mengenal budaya lain, terus juga kita memahami satu dengan yang lainnya. Terus juga punya sahabat yang baik-baik lah gitu loh. Terus kita juga punya pengalaman yang banyak gitu. Makanya kenapa ya ibu selalu nyaranin ke anak-anak ketika mau pada daftar kuliah, ya ibu saranin udah deh keluar dari Indramayu. Kenapa? Yang namanya pengalaman itu ngajarin semuanya gitu loh. Entah kita misalkan kenalan sama orang luar dari Indramayu ataupun budaya lain, itu sangat-sangat mengajarkan. Entah pahit, entah manisnya itu, aduh nano-nano rasanya. Iya sih Bu, Dini pernah nanya sama guru di Dayu gitu, lebih ke kuliah apa kerja, katanya disuruh kuliah sih. Nah, terus Dini maunya kemana? Iya sih Bu, mau kuliah, cuman masih bingung sih. Kuliah dong. Iya, harus kuliah kuliah, sambil kerja bisa loh. Okay. Ibu tadi katanya ada orang spesial ya, ada doi. Iya. Selain doi itu Bu, ada lagi nggak Bu? Aduh, apa ya, selingkuhan gitu maksudnya? Enggak dong ya, enggak. Barangkali sahabat gitu. Sahabat. Ada berapa Bu? Punya berapa? Dulu pernah punya sahabat itu ada 5, cuma. Circle berarti ya Bu? Tapi mungkin karena circle kita terlalu deket, terus kita juga mungkin egonya masih sama-sama besar, sama-sama tinggi ya. Pecah gitu loh, pecah belah kayak piring. Jadi sekarang udah lost kontak gitu ya Bu? Lost kontak, dan ya mungkin ibu lebih senang berteman dengan orang yang tidak ada di lingkungan ibu sendiri gitu. Kayak misalkan di kampus lain gitu sih. Motivasi ibu buat terus semangat tuh apa tuh Bu? Motivasi hidup gitu ya. Iya.
Oke, Motivasi hidup. motivasi saya adalah Oh, apa tuh? saya harus lebih semangat lagi, saya harus lebih belajar lagi, saya juga harus belajar profesional sebagai guru lagi, harus lebih sabar lagi menghadapi anak-anak yang super ekstra pintar di SMA 2 ini. Terus apa lagi ya? Banyak deh pokoknya itu deh. Pokoknya kudu semangat, kudu sehat, kudu belajar ngatasin yang namanya emosi, gitu aja. Ada tips nggak Bu buat mengatasi emosi gitu? Aduh, tipsnya apa ya? Lebih ke istighfar aja. Istighfar. Istighfar sama banyakin makan. Oh, kalau kesan-kesan buat para siswa kira-kira apa nih Bu? Kesan-kesannya apa ya? Kesan apa ya? Bingung sendiri. Biar mereka lebih semangat kuliah gitu Bu, atau lebih Untuk siswa atau untuk alumni siswa. nih? Oh, untuk siswa. Kesannya atau motivasi untuk siswa ya gitu ya. Semoga anak-anak SMA Dayu ini makin makin maju dalam sopan santunnya, terutama sama guru. Terus kedua mungkin cara belajarnya yang harus lebih semangat lagi. Terus juga pencapaian belajar, pencapaian apa lagi ya namanya, bingung. Lah intinya mah semangat belajar, terus juga harus yang terutama sopan santun sama guru. Udah. Ya Bu, kayaknya udah selesai nih Bu, kepoin ibunya. Aduh, Nah Bu Popi boleh nih kasih pantun. Aduh, nggak bisa, serius nggak bisa ngituin pantun ini. Ada sajak AB Bu, ayo Bu, pasti bisa Bu. Aduh, serius nggak Boleh bisa nih, nih, dipikirin dulu. Apa ya? Aduh, serius nih nggak bisa, lagi mentok Jalan-jalan banget. ke Yogyakarta. Nantinya nggak nyambung lagi. Apa nih? Aduh, apa ya pantunnya? Tidak lupa membeli. Aduh, nggak bisa deh, serius. Oh ya udah Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, kita tutup ya Bu. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.